Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Seradita. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengklaim partainya memenangi Pilkada 2024 di 14 provinsi di Indonesia. Sebelumnya ia mengklaim PDIP hanya menang di 6 gubernur saja. Hal tersebut diungkapkan Hasto ketika konferensi pers di kantor DPP PDIP Jakarta Pusat Kamis 28 November. 14 daerah yang dikuasai PDIP, satu diantaranya adalah Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, lalu Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat. Ia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada rakyat Indonesia yang telah berpartisipasi dalam Pilkada serentak 2024. Terlebih, rakyat Indonesia masih memberikan kepercayaan kepada PDI Perjuangan di tengah-tengah kegelapan demokrasi akibat campur tangan aparat dan penjabat gubernur di Pilkada. Hasto juga menyinggung di mana PDI Perjuangan dapat bertahan di tengah berbagai kepungan. Hasto menilai ambisi Jokowi menguasai sejumlah daerah kandang banteng masih terus dilakukan. Ia juga menduga ada gerakan Parcok alias Partai Coklat dan pengerahan penjabat kepala daerah. Salah satu yang terdampak dari ambisi Jokowi tersebut adalah kekalahan Andika Perkasa, Hendrar Prihadi di Pilgub Jateng. Paslon nomor urut 1 itu kalah dari Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Meskipun di Jateng, kandang banteng berhasil direbut oleh penguasa lain, Hasto menilai PDIP juga berhasil membangun daerah kekuasaan baru di tempat yang belum pernah dimenangkan. Ia secara khusus mengulas kemenangan PDIP di Provinsi Riau, di mana Partai PDI Perjuangan pertama kali memenangkan pemilu legislatif dan pemilihan gubernur. PDI Perjuangan menjadi ketua DPRD provinsi di sana sekaligus memenangkan pemilu gubernur. Dari 6 provinsi di Papua kami memenangkan 4 provinsi. Kami bisa mengembalikan kehormatan partai di Kalimantan Barat yang dulu terlepas sekarang kembali lagi. Jadi coba lihat bagaimana masifnya kemarin di Bali. Kami bisa memenangkan dengan 80%. Walaupun influencer, menteri-menteri turun ke sana, ya, bahkan seorang Kaisang turun ke sana, tetapi tetap menjadi kandang banteng. Nah, kawan-kawan semua, kami menyampaikan ini bukan karena kami ngambek kalah, tidak. Dari berbagai sisi, secara kualitas dan kuantitas PDI Perjuangan menang dalam pemilu kada ini. Yang kami lakukan adalah kami ingin bangsa ini bersama-sama mengoreksi apa yang terjadi hari ini supaya jangan terulang pada 2029. Kami ingin nanti mengajak partai-partai, fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk sama-sama merenungkan apakah akan seperti ini terus demokrasi kita. Kita mundur ke belakang bertahun-tahun. Bahkan zaman Soeharto tidak ada yang seganas ini. Oleh karena itu kami mohon pengertiannya. Silakan kalau Bajar-Bajar Mulyono menyerang kami, tidak masalah. Tapi kami percaya rakyat Indonesia tetap bersama PDI Perjuangan. Terima kasih. Merdeka. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya yang telah ungkapkan seluruh suasana kebatinan yang membuat pilkada kita tidak sekedar soal menang kalah, tapi ada vokabuleri baru dalam pilkada ini, dalam kontestasi ini, yaitu ada yang dimenangkan, ada yang dikalahkan, ya.
dimenangkan dan dikalahkan. Jadi bukan menang kalah. Kenapa ada istilah dimenangkan dan dikalahkan? Karena ada pihak-pihak lain yang seharusnya tidak terlibat dalam kontestasi pilkada, pihak-pihak yang seharusnya menjaga konstitusi, menjaga aturan hukum dan perundang-undangan, menjaga pemilu kita jujur, adil, bersih, demokratis. Ternyata mereka justru yang mengangkangi, meminggirkan, dan membuang semua itu ke tempat sampah. Sudah kita pahami pada pemilu pilpres yang lalu terjadi banyak anomali, banyak pelanggaran dalam pemilu bulan Februari, dan itu dibuktikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat dissenting opinion ya, terhadap penetapan presiden. Jadi secara moral dan secara substantif pemilu kita kemarin cacat karena berbagai tindakan pelanggaran yang TSM sifatnya, ya, terstruktur, sistematis, dan masif. Budaya politik buruk ini kami namakan sebagai budaya Jokowisme, karena bermula pada saat seorang penguasa bernama Jokowi dengan segala cara, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya, melakukan upaya-upaya untuk menghasilkan pemilu sesuai keinginannya. Apakah target sasaran dari kegiatan itu adalah seluruh populasi pemilih? Sudah tentu tidak. Tetapi didesain untuk jumlah persentase yang memadai agar agenda mereka tercapai. Nah, bagaimana politik ala Jokowisme yang merupakan sisi gelap demokrasi ini bisa bekerja? Dia tentu membutuhkan instrumen. Apa instrumen yang dipakai dengan politik pemilu ala Jokowisme ini? Tentu sesuatu yang sangat besar, berjaringan kuat, punya kemampuan untuk melakukan penggalangan dana, penggalangan kelompok-kelompok tertentu yang sudah menjadi pengetahuan publik. Sekarang kita mengenal Partai Coklat. Partai Coklat sudah menjadi kosakata baru dalam politik Indonesia. Sudah dibicarakan oleh media massa. Tadi sudah disebut di dalam bocor halus, sudah disebutkan di dalam gedung DPR. Dan untuk itu nanti terhadap kehadiran Pancok dan PJ Kepala Daerah nanti Pak Dedi Rakyat dengan berbagai intimidasi yang sangat masif tersebut. Karena itulah yang pertama, PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa di tengah-tengah kegelapan demokrasi akibat campur tangan Polri dan Kemendagri, ternyata PDI Perjuangan dapat bertahan di tengah berbagai kepungan. Ini mencerminkan besarnya dukungan rakyat, bahkan basis PDI Perjuangan pun mengalami perluasan. Sebagai contoh, Kota Depok yang secara kultural menjadi basis PKS ini dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian Kabupaten Bekasi juga kami menangkan. Di Kabupaten Gunung Kidul dalam sejarah selalu dimenangkan oleh Partai Golkar, tetapi kali ini justru oleh calon dari Saudari Endah Subekti yang rakyat memberikan dukungan, sehingga meskipun modal lebih tinggi tidak pernah dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Saat ini Ketua DPC Saudara Iman Ardiansyah terpilih sebagai wali kota. Demikian pula di daerah-daerah seperti Papua Induk kita berhadapan dengan mantan Kapolda, yang ternyata juga bagaimana Papua Induk itu mereka telah merasakan berbagai bentuk intimidasi, dan kemudian mereka memberikan perlawanan dengan memenangkan kader PDI Perjuangan. Karena itulah secara total berdasarkan rekapitulasi sementara, kalau sebelumnya PDI Perjuangan hanya menang di 6 gubernur, maka sekarang kami menang di 14 provinsi.
Dan kemudian yang berasal dari kader itu sebelumnya juga hanya sekitar 5, itu sekarang mengalami kenaikan menjadi 9. Dari provinsi yang menang itu di Aceh, itu kami mendukung, Riau, itu wakil gubernur, Jambi, Bengkulu, Kabupaten Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.